Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita hormati Bapak Ketua beserta seluruh jajaran pengurus, para tokoh masyarakat, nini mama, alim ulama, pembina dan penasihat, bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah subuh Masjid Al-Huda yang insya Allah dirahmati Allah, amin. Pagi ini dalam waktu yang singkat, tema kita adalah selalu menjaga ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Judul ini dilandasi oleh firman Allah, Surat An-Nisa ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah atas mereka, yaitu para nabi dan orang-orang yang membenarkan kenabian, dan para syuhada dan orang-orang soleh. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa dia? Yang pertama, minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, dan orang-orang yang membenarkan kenabian. Kalau begitu Ustaz, ada enggak orang yang tidak menerima kenabian? Banyak. Dalam ilmunya namanya ingkar sunnah. Orang yang menolak sunnah Rasul, itu namanya orang yang tidak membenarkan apa yang dibawa Nabi, atau orang yang mengada-adakan yang tidak dibuat oleh Nabi. Kemudian wasyuhada'i, yaitu para syuhada, orang yang gugur dalam menegakkan agama Allah,
orang yang berjuang, orang yang berjihad di jalan Allah. Yang keempat, wasalihina, dan orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu adalah sebaik-baiknya teman. Dan mereka itu adalah sebaik-baiknya teman. Bapak dan Ibu sekalian, sidang jamaah rahimakumullah, ada setidak-tidaknya 3 pesan Allah. Pesan yang pertama, agar kita selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Pesan ini menjawab apa yang menjadi harapan kita sebagai seorang mukmin yang kita baca setiap rakaat solat. Apa itu, Pak? Yang dibaca setiap rakaat solat, yang wak rindukan dengan Allah, bahkan hati wak menjerit membacanya. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, tunjukilah kami jalan yang benar, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka. Memang kerinduan awak itu, Ibu? Iya. Atau awak baca tapi awak nak merasa? Ya, Allahu Akbar. Wa puji Allah dulu. Wa puji Allah. Mulai dari membaca saja, mulai dari ta'awuz, kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang pengasih, dan segala puji hanya untuk Allah Tuhan semesta, Allah yang maha pengasih dan yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan minta pertolongan. Tak itu mana jeritan hati awak. Sudah tu baru awak minta, ya Allah tunjukilah kami jalan yang, itu kan jeritan itu. Cuma kadang-kadang awak nak merasa sehingga awak membacanya tidak menyentuh ke hati awak. Makanya ketika seseorang ditanya, seorang imam besar di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, ditanya oleh jamaah, wahai Syekh, bagaimana kita bisa solat itu khusyuk ya Syekh? Supaya yang kita baca itu masuk ke dalam hati kita. Allahumma inni as'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an. Hati yang khusyuk. Hati yang khusyuk. Kata Syekh itu, apa katanya? Bayangkan sorga ketika kamu sholat itu. Yang pertama kata Syekh, bayangkan seolah-olah itu sholat yang terakhir. Sholat yang, ibu nonton tak TV tadi malam? Seorang ibu usia 39 tahun pacu karung dalam rangka HUT RI. Ya, yang ke-70 saya nonton tuh di TV. Hanya berdua-berdua pacu.
Sampainya ke finish, kalau saya melihat dia yang menang. Tapi begitu sampai di finish, selesai dia buka karungnya, dia langsung jatuh. Begitu dia jatuh, dilarikan ke rumah. Tak sampai di rumah sakit, tiba di rumah sakit, kecek orang rumah sakit, dia sudah tiada. Dia sudah ada. Pacu karung bergalak-galak bayangan itu. Dalam rangka HUT RI, pacunya berdua tu. Bajunya putih, roknya putih. Nah, saya mesti terlihatnya. Tadi malam saya nonton. Dengan penuh kegembiraan. Kalau tahunya kau mati, dia tolak pacu karung dia. Nah, datang pacu karung kalau tahu kau mati. Tapi begitu kematian itu tidak diketahui. Makanya kata Syekh, kalau kamu ingin solatnya khusyuk, anggaplah itu solat yang terakhir buatmu. Bisa jadi solat subuh kita ini solat subuh yang terakhir untuk kita. Maka kata Syekh yang kedua apa? Bayangkan seolah-olah malaikat maut ada di belakangmu. Bayangkan seolah-olah malaikat maut di belakang awak, yang siap untuk mencabut nyawa awak. Seperti ibu yang pacu karung itu, alun tua oleh 39 baru. Tapi fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Ketika ajal itu datang, dia tidak bisa ditahan, tidak sampai menerima hadiah pacu karung. Kata Allah, ini detik terakhir untukmu. Makanya ketika kita merindukan, ya Allah, tunjuki aku jalan yang lurus ya Allah, sehingga ketika aku mati, semoga aku dalam keadaan husnul khatimah. Jawaban Allah apa? Kalau engkau ingin mendapatkan jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang aku beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang yang aku murkai, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Kata Allah, wa may yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'al ladina an'amallah. Apabila mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang diberi nikmat. Artinya apa? Kita termasuk orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Dan ayat ini juga, surat An-Nisa ayat 69 ini juga turun sekaligus menjawab kegelisahan seorang sahabat Rasul yang tidak kuat berpisah dengan Rasul. Ada sahabat datang menemui Rasul. Ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi dari aku mencintai diriku ya Rasul. Ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi dari aku mencintai keluargaku ya Rasul. Ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi dari segala-gala yang aku miliki ya Rasulullah. Aku tidak tenang di rumah karena aku membayangkan, andai kata aku meninggal dan engkau meninggal, tentu kita sudah tidak akan pernah bertemu lagi ya Rasulullah. Nangis dia. Menangis dia. Dia menangis terisak-isak. Nabi tidak bisa jawab. Akhirnya turun ayat ini yang disebut asbabun nuzul, penyebab turunnya turunlah ayat surat An-Nisa ayat 69 ini. Jibril datang kepada Rasulullah ketika Rasul tidak bisa menjawab. Cuma Rasul bertanya kepada sahabat itu, kenapa engkau khawatir kita tidak akan bertemu lagi?
Lalu apa jawab sahabat itu? Engkau meninggal, aku meninggal. Kalau engkau meninggal, tentu engkau akan mendapatkan tempat surga yang mahati. Itu dalam bayangan sahabat tadi. Rasul mah Nabi yang paling dicintai oleh Allah lah. Ya Pak? Ya Ibu ya? Rasulullah Muhammad Rasulullah itu adalah kekasih Allah. Cinta Allah, cinta manusia kepada Allah terletak pada Rasul. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Hai Muhammad, katakan kepada umatmu, kepada hamba-hambaku, sekiranya mereka mencintai Allah, ikutilah aku. Nah, seperti itu. Jadi kecintaan kepada Allah diukur oleh Allah itu dengan apa? Ketaatan kepada Rasulullah. Jangan katakan engkau mencintaiku, kata Allah, selama engkau tidak mentaati Rasulku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika engkau mentaati Rasulku Muhammad, yuhibbukumullah, maka kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu, bapak sekalian, kalau ingin awak menjadi kekasih Allah, syaratnya apa syaratnya? Taati Rasul. Ini salah satu bentuk ketaatan pada Rasul ini. Karena Rasul itu tidak sholat kecuali berjamaah di masjid. Bahkan Rasulullah memuliakan lagi orang-orang yang bisa sholat subuh berjamaah. Karena sholat subuh berjamaah tidak sama dengan sholat zuhur berjamaah. Sholat subuh berjamaah tidak sama dengan sholat asar berjamaah. Sholat subuh berjamaah pahalanya tidak sama dengan sholat maghrib berjamaah. Bahkan orang yang, bayangkan, sholat sunat saja sebelum sholat subuh Allah beri pahala, beri hadiah senilai bumi seisi-isinya. Bayangan itu. Jadi kalau ada orang kaya gini, punya harta sekian triliun, itu tidak ada nilai apa-apanya di mata Allah dibandingkan dengan orang yang datang ke masjid menunaikan sholat subuh diawali dengan sholat sunat rawatib 2 rakaat. Ini tidak apa-apa, sholat subuhnya dari azan ke qamat itu agak ditunda sedikit, memberikan kesempatan kepada jamaah untuk sholat sunat, karena Allah begitu mulia. Bayangkan sholat sunatnya saja, apalagi sholat kita dihadiri oleh para malaikat. Ini bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepada Rasulullah. Satu. Jadi kalau ingin kita mendapatkan jalan yang lurus, jalan orang yang diberi nikmat oleh Allah, kunci yang pertama taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, kita yang hari ini tidak pernah bertemu dengan Rasul, tapi selama kita mentaati Allah dan Rasul, dijamin oleh Allah nanti kita akan berkumpul bersama Rasul. Bayangkan Bapak, Ibu, sahabat yang siang malam dengan Rasul tidak kuat berpisah dengan Rasul. Bayangkanlah kira-kira seperti apa Rasulullah itu. Sahabat yang siang malam dengan Rasul. Umar bin Khattab ketika mendengar berita kematian Rasul, dia ngamuk. Umar bin Khattab. Siapa Umar? Sebelum masuk Islam, orang yang berniat untuk membunuh Rasul. Nyuasah pisaunya, ya, nyuasah pisau. Untuk apa pisau tadinya? Untuk mendabiah Rasul. Karena Umar itu kerajaannya. Bayangkan anak kandungnya, jangan Muhammad, orang lain, anak kandungnya, ketika tahunya anak kandungnya itu padusi, nyokali lubang, nyomasuan anak padusinya itu ke dalam lubang itu, nyetimbun itu sebelum masuk Islam. Al-Gojo iyo
komandan preman ya, orang yang membunuh Rasul ya, tapi begitu dia mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu dia bergaul dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mendengar kematian Muhammad, oh dia yang paling tidak siap. Kira-kira Pak Alam modelnya tu. Kalau awak nan awak go pituah orang tua-tua apa? Yuang barase kailok parangai awak sabanyak nan sayang, sabanyak nan banci. Dia awak kau orang elok-elok selaku awak kecerang kayak apa? Alun tantu orang sayang sejo awak. Untuk itu babuek baik padoi babuek buruk sekali jan pernah sekali jo babuek buruk, tapi babuek baik pada padoi ba maka pada padoi elok nawak ka urang alun tantu elok de urang ka baik tu maksudnya tu. Makanya jan tarorobana sebab apa itu lagu almarhum Zalmon dek lainya dah itu lagu katiko lai orang menyanjung awak, katiko lai orang menghormati awak, piko tidak jangan ka menghormati, jangan ka menyanjung, menyapo alun ta. Itulah manusia, itulah manusia. Makanya babuek baik pada kanalo di itu maksudnya. Itu maksudnya. Tapi dalam sejarah tidak pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terhadap Nabi Muhammad, kalau bukan karena ajarannya, tidak ada orang nan banci je Nabi itu. Tapi baku ada orang yang memerangi Rasul, baku ada orang yang memusuhi Rasul, baku ada orang yang ingin menyembelih Rasul karena alun tahu jo Rasul. Tu makanya ketika Nabi pergi ke Taif, ke kampungnya, tiba di kampungnya tu diserang oleh orang Taif sampai Nabi berdarah-darah. Ketika Nabi istirahat, datang para malaikat menawarkan pertolongan kepada Muhammad. Hai Muhammad, kami tinggal menunggu perintahmu. Kalau engkau perintahkan untuk menghancurkan negeri Taif itu, akan kami hancurkan negeri itu. Pihak kerja Nabi, jangan engkau hancurkan. Pertama, nyo ada alun tahu siapa boleh tu nyo. Dan kedua, bisa jadi mereka nanti yang akan menjadi pembela ambo. Ya, begitu Rasulullah itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang mukmin, sebagai pengikut Rasul, kita rindu dengan Rasulullah. Rindu Bapak Ibu. ya jawab dah Allah. Kalau engkau memang rindu dengan Rasulullah, rindu dengan Muhammad, taati Allah dan Rasulnya, nanti di akhirat Allah akan pertemukan kita dengannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau rindu je Muhammad, maka taati Allah dan tak lama ini tu Pak, tak lama dah pio kecen mah umur 39 pacu karuang mati. Dah lama dah. Dan Allah alam awak pun dah tahu dah. Mumbang jatuh, kalau pun jatuh. Tapi motivasi yang penting. Ada nak keinginan untuk bertemu dengan Rasulullah. Kalau ada keinginan untuk bertemu dengan Rasulullah, taati Allah dan Rasul. Darilah zaman melewat, lontonglah terletak dua. Terakhir apa? Terakhir. Akece Allah nanti wak kaji nanti boleh. Orang akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang diberi nikmat, para nabi, orang yang membenarkan kenabian, yang ketiga para syuhada. Tadi kecil Nabi Isa cerita menurut juga. Lalu orang-orang lalu dikunci oleh Allah dengan kalimat apa? Wahasuna
ulaika rafiqah. Sesungguhnya para nabi, sesungguhnya para siddiqin, sesungguhnya para syuhada dan orang-orang saleh itulah sebaik-baik teman untukmu. Teori pendidikan, teori sosial. Ulama ayahnya, alun tentu ulama anaknya. Parewa ayahnya, alun tentu parewa. Teori ayat ini mengatakan tergantung dengan siapa dia bergaul atau berteman. Kece Allah bah, sebaik-baik teman adalah orang-orang soleh. Itu kini yang perlu waspadai lingkungan. Anak-anak awak, kemanakan awak, kadang-kadang tak peduli awak. Josiai nyo bagawo, josiai nyo bakawan, bekol atau sorong bajak kalaban baru awak sadar. Kece Allah, teman yang baik adalah orang-orang kalau tahu je orang soleh, caliak di masjid. Justru itu Buya Afrizal, Buya Doktor, bapak ibu, nenek mama, orang Sumando, Baipa, Babisan, Bakarib, Bakarabat yang ada di lingkungan Masjid Al-Huda ini, kalau ingin anak keturunan awak selamat, hadirkan dia di dalam masjid. Karena orang soleh tidak di luar masjid. Orang soleh ada di dalam masjid. Kenapa? Orang soleh itu adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Orang yang taat kepada Allah dan Rasul adalah orang yang cinta dengan hatinya terpaut di dalam masjid. Apalagi alhamdulillah berbagai upaya telah dilakukan. Cuma mungkin untuk anak-anak awak alun maksimal. Justru itu hari ini subuh mubarakahnya kita laksanakan, yang sebagian besar adalah orang tua-tua. Mudah-mudahan sudah anak katibo bawa na muda-muda. Kenapa? Kalau kita ingin anak keturunan kita selamat, pertemukan dia dengan orang-orang soleh. Karena orang soleh itu kata Allah dan Rasulnya, satu diantaranya mereka hatinya terpaut dengan masjid. Mungkin itu saja. Sudah jam 6 lewat 12 menit. Yang sarapanlah tersedia. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita bisa menjadi orang yang nanti bertemu dengan Rasulullah. Yang kedua, mudah-mudahan kita selalu menjadi bahagian dari orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Amin. Yang ketiga, mari kita jadikan sahabat kita adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ketika itu yang kita lakukan, insya-Allah kita akan terjauh dari hal-hal yang tidak baik, yang akan merusak iman kita, yang akan merusak akidah kita, dan yang akan merusak ibadah. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan ajal dah. Kan ada nyanyinya itu. Anan wak khawatirkan sedang tidak dalam ketaatan ajal dah. Yang wak rindukan kau dapatnya malaikat mencabut nyawa kita itu ketika sedang beribadah. Itu yang wak harapkan. Kan ada itu dilihat di medsos ya, itu sedang solat meninggal, sedang jadi imam meninggal, itu kan luar biasa. Atau sedang membaca Al-Quran itulah yang menjadi kerinduan kita. Sehingga dengan harapan ketika malaikat maut datang, semoga lidah kita sedang menyebut kalimat La ilaha illallah. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.